Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Jasmine Ambas, SKM MKes selaku dosen mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Chelsea Daniel dengan NIM 250304501060 selaku moderator dalam presentasi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kasus korupsi di Indonesia. Untuk itu, mari kita simak bersama presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi presentasi. Kasus PT Pertamina. Kasus PT Pertamina proyek impor LNG 2011-2014. Kasus korupsi ini terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan gas alam cair LNG yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero pada tahun 2011-2014 yang mengakibatkan kerugian negara. Penyebabnya yaitu satu, keputusan untuk melakukan pengadaan LNG tanpa melalui proses kajian yang memadai dan tanpa persetujuan dari Dewan Direksi atau pemerintah. Kedua, diduga adanya kolusi dalam proses pengadaan, di mana kontrak dibuat dengan pihak tertentu tanpa analisis teknis dan ekonomis yang kuat. Ketiga, lemahnya pengawasan internal dan eksternal yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan. Proses terjadinya korupsi ini, yang pertama, proses pengadaan LNG dimulai pada tahun 2011-2014. Proses kedua, perjanjian pembelian LNG ditandatangani dengan pihak luar negeri tanpa justifikasi yang jelas. Proses ketiga, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan dan menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka karena diduga menimbulkan kerugian negara. Adapun pihak-pihak yang terlibat, yang pertama, Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina. Kedua, Yeni Andayani, Senior Vice Presiden Gas dan Power PT Pertamina. Yang ketiga, Hari Kalyuliarto, Direktur Gas PT Pertamina. Dan masih ada beberapa pihak swasta yang terlibat dalam proses kontrak. Pencegahan korupsi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu satu, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN, terutama untuk proyek-proyek strategis. Kedua, memperkuat sistem pengawasan internal dan audit eksternal. Dan yang ketiga, menerapkan analisis risiko atau enterprise risk management yang ketat sebelum mengambil keputusan investasi skala besar. Kasus PT Timah Tata Niaga Timah Ilegal tahun 2015 sampai tahun 2022. Kasus ini adalah dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, termasuk kerugian lingkungan. Penyebabnya yang pertama, penambangan ilegal yang difasilitasi oleh pihak-pihak berwenang. Yang kedua, adanya kolusi antara oknum di PT Timah dengan pihak swasta dan penguasa untuk mengakomodasi kegiatan penambangan ilegal. Yang ketiga, lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap praktik pertambangan. Adapun proses yang terjadi, yang pertama, terjadi penambangan ilegal di dalam IUP PT Timah yang tidak dilaporkan atau ditindak. Yang kedua, hasil penambangan ilegal tersebut kemudian dibeli oleh smelter swasta yang tidak berizin atau bekerja sama dengan oknum di PT Timah. Yang ketiga, Kejaksaan Agung atau Kejagung melakukan penyelidikan dan menemukan indikasi kerugian negara dan kerugian ekologis yang masif. Adapun pihak yang terlibat, yang pertama, mantan direksi PT Timah,
kedua, pengusaha dan pihak swasta yang terlibat dalam tata niaga ilegal seperti pemilik smelter. Yang ketiga, oknum dari dinas ESDM. Yang keempat, pihak-pihak lain yang diduga memberikan suap untuk melancarkan operasi ilegal. Adapun cara pencegahannya, yang pertama, menerapkan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi, melibatkan pemerintah dan lembaga terkait. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perizinan dan tata kelola pertambangan. Yang ketiga, memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi pelaku, termasuk pidana, penjara, dan pendenda yang setimpal. Selanjutnya yaitu kasus PT Jiwasraya. Kasus PT Jiwasraya adalah produk JS Saving tahun 2014. Kasus ini berawal dari penawaran produk asuransi JS Saving oleh PT Jiwasraya pada tahun 2014 yang menjanjikan hasil tinggi, namun investasi yang dilakukan justru pada saham-saham berkualitas rendah yang menyebabkan gagal bayar klaim polis. Adapun faktor penyebabnya, yang pertama yaitu manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian perusahaan. Yang kedua yaitu investasi pada saham dan raksa dana yang tidak sesuai dengan prinsip manajemen risiko yang prudent. Yang ketiga yaitu adanya tekanan untuk mencapai target, pendapat framing, dan penjual produk yang agresif. Adapun prosesnya, yang pertama yaitu manajemen Jiwasraya menawarkan produk JS Saving Plan dengan janji imbalan hasil 9-13% lebih tinggi dari rata-rata. Yang kedua yaitu dana premi dari produk tersebut investasikan pada saham-saham gorengan. Yang ketiga yaitu kerugian dari investasi ini terus ditutupi dengan manipulasi laporan keuangan hingga akhirnya perusahaan mengalami gagal pembayaran klaim pada tahun 2018. Yang keempat yaitu Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Adapun pihak yang terlibat, yang pertama yaitu Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama Jiwasraya. Yang kedua yaitu Heri Prasetyo, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya. Yang ketiga yaitu Beni Tijokro Saputro dan Heru Hidayat, pihak swasta yang mengalirkan investasi. Sejumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan investasi. Adapun kerugiannya yaitu kerugian negara dalam kasus gagal bayar polis ini mencakup 16,8 triliun. Kerugian ini berasal dari investasi yang tidak sehat pada saham-saham berisiko tinggi. Adapun cara pencegahannya, yang pertama yaitu memperkuat pengawasan oleh regulator. Adapun cara pencegahannya, yang pertama yaitu seperti memperkuat pengawasan oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang kedua yaitu menerapkan tata kelola perusahaan yang pihak, good corporate governance. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana investasi dan laporan keuangan. Kasus terakhir yaitu kasus PT Waskita Karya. Kasus ini adalah dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan proyek fiktif dan penggunaan dana untuk pembayaran utang perusahaan serta kepentingan pribadi. Dengan kata lain, ada proyek dan subkontraktor yang sebenarnya tidak pernah ada, tetapi tetap digunakan untuk menarik dan mengalirkan dana perusahaan. Penyebab dari kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pencairan dana supply chain financing atau SCV dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Kedua, adanya proyek-proyek fiktif yang sengaja dibuat untuk menarik dana dari fasilitas pembiayaan bank. Dan ketiga, lemahnya pengawasan internal serta tidak berfungsinya sistem kontrol terhadap penggunaan dana perusahaan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Selanjutnya mengenai proses terjadinya kasus. Pada periode 2016 hingga 2020, sejumlah pejabat di PT Waskita Karya membuat proyek-proyek fiktif. Untuk mendukung hal tersebut, digunakan dokumen-dokumen palsu agar bisa mencairkan fasilitas pembiayaan dari perbankan. Dana hasil pencairan tersebut